Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Teman-temanku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam keadaan sehat dan tetap kuat dalam menjalankan ibadah puasa dan menjalankan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan. Pada tausiah kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai seorang sufi yang bernama Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini adalah orang yang memiliki ilmu hikmah. Beliau biasa dikenal sebagai Abu Ishaq. Kisah ini dinukil oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam At-Tawabin. Kisah ini diceritakan tentang pertemuan tokoh yang lahir pada tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi, yaitu Ibrahim bin Adham atau yang lebih dikenal dengan Abu Ishaq tersebut dengan seorang pendosa atau gembongnya penjahat, gembongnya maksiat waktu itu yang bernama Jahdar bin Rabi'ah. Seperti biasanya, Ibrahim bin Adham kerap didatangi oleh beragam orang dengan berbagai latar belakang. Nah, suatu ketika Jahdar bin Rabi'ah ini datang dalam kondisi keterpurukan spiritual. Suatu ketika ia memutuskan meminta petuah kepada tokoh akrab yang tadi saya katakan lebih dikenal dengan nama Abu Ishaq al-Balkhi. Jahdar pun menceritakan tentang kondisinya. Ia berujar ingin berhenti dari segala maksiat yang ia lakukan selama ini. Ia meminta kepada Abu Ishaq, tolong berikan aku cara yang ampuh untuk menghentikan. Maksudnya adalah menghentikan perbuatan maksiat-maksiat yang selama ini dilakukannya. Lalu Ibrahim bin Adham pun tidak langsung mengiyakan. Ia merenung sejenak, lalu ia meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ia mengabulkan permohonan Jahdar. Akan tetapi solusi-solusi yang akan diberikan itu penuh syarat. Jahdar tidak boleh menolak solusi, tidak boleh menolak syarat yang diajukan. Akhirnya ia pun menerima dengan senang hati. Apa saja syarat-syarat itu, katanya. Lalu Abu Ishaq memulai memaparkan syarat yang pertama. Jika engkau hendak bermaksiat, jangan sesekali memakan rezekinya. Bagi Jahdar syarat ini tentu mustahil ya. Bagaimana mungkin bisa terpenuhi sementara segala sesuatu yang berada di bumi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku makan dari mana? Itu kata Jahdar. Tentu saja, kata Ibrahim, jika tetap berbuat maksiat, pantaskah seseorang memakan rezekinya? Jahdar pun menyerah. Syarat itu sangat tidak masuk akal dan mengena di hatinya. Baiklah, apa syarat berikutnya, katanya. Ibrahim pun mengungkapkan syarat yang kedua, yaitu jika bermaksiat maka jangan tinggal di bumi Allah. Syarat kedua ini membuat Jahdar lebih kaget lagi. Apa? Syarat ini lebih hebat lagi. Lalu aku harus tinggal di mana? Bukankah bumi dengan segala isinya ini adalah milik Allah? Jika demikian, kata Ibrahim, pikirkan matang-matang. Apakah pantas memakan rezekinya dan tinggal di buminya, sementara pada saat yang sama berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk kali kedua ini Jahdar menyerah dan membenarkan Abu Ishaq. Lalu apa syarat ketiga? Dia meminta syarat lagi. Syarat yang ketiga, ungkap Ibrahim, jika masih saja bermaksiat dan ingin memakan rezeki dan tinggal di buminya, carilah tempat tersembunyi yang tak tampak dari pengawasannya. Wahai Abu Ishaq, nasihat macam apakah ini? Mana mungkin Allah tidak melihat kita? Kata Jahdar yang terkaget lagi. Tepat, ujar Ibrahim. Jika yakin Allah selalu mengawasi dan tetap saja memakan rezeki dan tinggal di buminya, tentu tidaklah pantas bermaksiat kepadanya. Pantaskah Anda melakukan semua itu?
Tanya Ibrahim kepada Jahdar. Tak bisa mengelak, syarat-syarat itu membuat Jahdar terpaku, terdiam 1000 bahasa dan menjadi pukulan telak baginya. Ia pun meminta syarat berikutnya. Ibrahim pun bertutur, jika malaikat kematian menjemputmu, mintalah kepadanya untuk menangguhkan sampai Anda berbuat dan beramal soleh. Jahdar semakin tak berkutik. Ia termenung jawaban-jawaban tokoh yang wafat pada tahun 782 Masehi atau 165 Hijriah itu semakin logis dan rasional. Mustahil semua itu aku lakukan itu, kata Jahdar sembari meminta syarat terakhir. Ibrahim menjawab, bila malaikat Zabaniyah hendak menggiringmu ke neraka pada hari kiamat, maka jangan engkau bersedia ikut dengannya dan menjauhlah, lari. Spontan air mata Jahdar langsung terurai. Ia menyesal dan memohon agar tidak mencukupkan nasihatnya itu. Ia pun berjanji tidak akan bermaksiat lagi mulai detik itu hingga seterusnya. Sejak saat itu aku bertobat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, tutur Jahdar bin Rabi'ah. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwasannya kita hidup di bumi, kita memakan rezeki Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu mengawasi kita semuanya, dan kita tidak bisa menghindar dari malaikat Israel. Dan yang terakhir, di alam kubur, saat malaikat Zabaniyah ingin menarik seseorang ke dalam neraka, menggiring, masukkan mereka ke dalam neraka, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar. Maka tidak pantas dan tidak cocok bagi semua manusia untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit kisah ini bisa menginspirasi kita semuanya, bisa mengingatkan kita semuanya agar kita termasuk orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menghindari segala maksiat, segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.